Halo guys, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama Air Movie. Alur film kali ini, membahas tentang film keserakahan seseorang, yang menemukan bongkahan emas di padang pasir, yang malah itu membuat mereka berakhir menderita. Film ini diambil dari film yang berjudul Gold tahun 2022. Yang tanpa banyak bacot langsung saja siapkan cemilan, makanan, minuman dan pasangan kalian. Selamat menonton dan cekicerot. Di awal film, kita diperlihatkan pemandangan dari pedalaman Australia yang begitu gersang. Kemudian scene tertuju kepada seorang pemuda bernama Virgil, yang secara diam-diam sudah menyelundup di salah satu gerbong kereta barang. Tanpa persediaan yang memadai, Virgil hanya berjalan seorang diri, dan sengaja mampir ke salah satu daerah sederhana yang dihuni oleh 3 orang penduduk. Salah satu dari mereka adalah Keith, yang ternyata sempat dihubungi oleh Virgil. Dari percakapannya, Virgil ini sengaja menghubungi Keith, karena ia ingin menggunakan jasa transportasinya. Usut punya usut, diketahui kalau Virgil ini ingin pergi ke salah satu daerah di pedalaman Australia, untuk melamar kerja sebagai penambang bebas. Hal tersebut dilakukan atas dasar memenuhi kebutuhan hidup, yang semakin hari semakin tidak masuk akal. Maka dari itu, tidak heran jika Virgil memilih untuk memakai jasanya Keith, yang tergolong jauh lebih murah daripada di pusat kota. Meskipun banyak sekali syarat yang harus dilalui oleh mereka, seperti halnya sering-sering berhenti setiap 2 jam sekali, demi mengistirahatkan mesin mobil agar tidak mogok saat di jalan. Sepanjang jalanan ini, Virgil selalu berbagi cerita kepada Keith yang senantiasa membuka pembicaraan terlebih dahulu. Tidak sungkan-sungkan, Keith juga berkata, kalau ia rela menemani Virgil pulang pergi jalan, meski bayarannya belum diterima sama sekali. Atas perkataan itulah, Virgil pun merasa tidak enak, dan ia sengaja membiarkan Keith untuk beristirahat selama beberapa jam. Namun sayangnya, menyetir mobil itu tidaklah semudah seperti kelihatannya. Sampai-sampai, mereka berdua pun harus mengalami mogok di tengah jalan, tanpa adanya bengkel. Untungnya, kendala tersebut bisa diatasi dengan mudah oleh Keith yang sudah hafal betul masalah dari mobil itu. Sembari menunggu, Virgil yang lagi kencing, malah tidak sengaja melihat sebuah bongkahan batu besar, dan terlihat berbeda daripada yang lainnya. Setelah diamati lebih lanjut, ternyata batu itu bukanlah bongkahan batu biasa, melainkan bongkahan emas, yang terkubur secara cuma-cuma. Sudah jelas, penemuan tersebut langsung membuat Virgil, dan Keith, sangat bersemangat. Yang dimana, rasa semangat itu membuat mereka berpikiran untuk menarik emas tersebut dengan bantuan mobilnya Keith. Tapi apa boleh buat, berbagai usaha sudah mereka lakukan, dan bongkahan emas itu tidak bergerak sama sekali. Okay. Alhasil, mereka berencana untuk menginap 1 malam di sekitar emas itu, sambil terus mengumpulkan ranting-ranting kering. Di malam pertama ini, mereka berdua masih santai menjaga wilayah tersebut dari penglihatan orang lain. Bahkan, Keith masih bisa membayangkan, betapa kayanya mereka jika emas itu berhasil dibawa pulang. Dari bayangan tersebutlah, Keith langsung membuat rencana baru, yang kali ini ia akan pergi ke pusat kota, untuk mengambil ekskavator. Sedangkan Virgil tetap berada di sini, demi menjaga emas tersebut dari jangkauan orang lain. Tanpa pikir panjang, Virgil setuju dengan rencana itu, dan ia pun diberikan 1 jerigen air, beberapa kaleng makanan, dan sebuah radio jarak jauh, yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan Keith. Sejak kepergian Keith, Virgil mau harus terus menunggu sendirian di tengah padang pasir yang sangat-sangat luas. Memang, sampai sejauh ini, belum ada gangguan yang berarti bagi Virgil. Namun tidak bisa dipungkiri, perubahan suhu yang luar biasa ekstrim, saat siang dan juga malam hari, benar-benar menguji daya tahan Virgil. Apalagi, dengan terbatasnya sisa makanan beserta air yang ia punya, Virgil terpaksa harus mencari bantuan lain yang sekiranya bisa ia temukan.
Untung saja, tidak jauh dari lokasi itu, Virgil mulai melihat sebuah bangkai pesawat, yang dapat digunakan sebagai tempat berteduh. Dan Virgil pun langsung bergegas untuk membawa beberapa potongan dari pesawat itu. Hanya butuh beberapa waktu, sebuah pohon yang tadinya tidak bisa ia gunakan untuk berteduh, mulai berubah menjadi sebuah tenda kecil, yang jauh lebih nyaman. Di saat malam harinya, Virgil yang sangat tergiur dengan bongkahan emas itu pun, sengaja untuk memotong emas tersebut, sebesar bola kaki. Dari sini, Virgil sudah tidak sabar untuk mulai merasa kalau ia bisa hidup layak dengan emas yang ia pegang. Namun tidak bagi Keith, yang dimana ia terus memaksa Virgil berdiam diri di tempat tersebut. Sambil berkata, kalau ia sedang menuju ke lokasi itu, dan segera tiba sebentar lagi. Singkat cerita, malam pun berhasil dilewati oleh Virgil, dan ia masih harus terus menunggu kedatangan Keith. Di mana tempat ini benar-benar membuat Virgil mulai merasa kelaparan. Sampai-sampai ia pun harus terus memutar otak demi bertahan hidup. Di tengah-tengah penantiannya, keberadaan Virgil malah disadari oleh seorang wanita yang tidak diketahui identitasnya. Kedatangan wanita ini sebenarnya baik, namun sayangnya, kebaikan itu malah ditolak secara mentah oleh Virgil. Alhasil, penolakan tersebut langsung membuat si wanita merasa curiga dengan tingkah lakunya Virgil. Lebih jelasnya, si wanita merasa kalau Virgil sudah menutup-nutupi sesuatu di sekitar sini. Hey! Camel! Dari pernyataan itulah, Virgil yang hilang kesabaran, malah membabi buta dan ia sengaja memukul wanita itu hingga meninggal dunia. Dan jasad dari wanita itu juga tidak dikubur secara layak oleh Virgil. Bahkan Virgil sempat kebingungan, mau menguburkan jasad atau membiarkannya disantap oleh para serigala. Dan ternyata, Virgil memilih untuk membakar jasad wanita itu, agar jejaknya tidak disadari oleh orang lain. Semakin waktu berlalu, semakin besar terjangan angin yang ada di wilayah itu, sampai Virgil terpaksa harus menghadapi badai pasir yang begitu besar. Sialnya, peristiwa tersebut malah membuat tenda yang ia punya, langsung hancur tak berbentuk sama sekali. Jelas, pada kondisi inilah, titik terberat dalam hidupnya mulai ia rasakan, selama beberapa menit. Mulai dari merasakan bagaimana rasanya tertancap sebatang ranting, sampai diteror terus-menerus oleh perbuatannya sendiri. Tidak lama, Virgil mulai dihampiri oleh seorang wanita yang sangat mirip dengan wanita sebelumnya. Wanita itu mengaku, kalau ia sudah kehilangan jejak dari adiknya, yang memutuskan untuk berjalan terlebih dahulu. Merasa tidak peduli dengan masalah tersebut, Virgil pun kembali harus menghadapi gelapnya malam yang sebentar lagi akan tiba. Selain itu, para serigala pun juga sudah bersiap-siap untuk menyerang Virgil, yang terlihat tidak berdaya sama sekali. Get the fuck! Yang membuat tidak petik terbalik abis pikir, ternyata Keith tidaklah benar-benar berada di dalam perjalanan. Melainkan ia sudah memantau aktivitas Virgil sejak malam pertama. Harusnya, hanya butuh waktu beberapa hari saja untuk mengambil ekskavator. Setelahnya ia sengaja untuk memperhatikan Virgil dari jauh yang terus menuruti perkataannya. Termasuk memperhatikan detik-detik kematian dari Virgil, yang secara tragis harus disantap hidup-hidup oleh para serigala. Luar biasa sekali bukan, sifat serakah yang dimiliki oleh kedua orang ini, benar-benar mencerminkan sifat manusia yang sesungguhnya. Tidak peduli lagi dengan rasa kemanusiaan, yang terpenting, bongkahan emas itu bisa ia miliki seutuhnya. Walaupun pada akhirnya, Keith sendiri juga tidak bisa membawa pulang emas tersebut, karena dirinya harus tewas setelah dipanah oleh seseorang. Yang sudah jelas orang itu adalah kakak dari si wanita berpanah. Dan film pun selesai. Ending yang membagongkan.